Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Pak David Wijaya. Pak David adalah Training Business Development untuk Red Hat Indonesia. Nah ini dia tamu istimewa kita. Pak David, kami persilakan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo Sobat Indonesia Belajar, nama saya David dari Red Hat Indonesia. Saya ditugaskan untuk membantu Red Hat mengedukasi ya. Jadi kita punya tugas di sini mengedukasi para customer kita, para partner kita, juga para teman-teman individual kita agar bisa belajar Red Hat dengan cepat, dengan tepat, dan tentunya dengan cara-cara yang sistematis gitu ya. Jadi harapan saya di sini dengan channel Indonesia Belajar, saya berharap agar teman-teman juga bisa lebih mengenal Red Hat, ya, lebih mengenal open source tentunya, dan tentunya bisa mempelajari dan mendalami ilmunya. Dan soalnya saya lihat di sini ilmu open source itu sangat berguna di dunia IT. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oh ya teman-teman, sekadar info nih, saya pertama kali mengenal Pak David ini sewaktu melakukan training untuk persiapan ujian sertifikasi RHCSA. Dan sayangnya waktu itu saya gagal waktu dalam ujian tersebut. Tapi anyway, dalam sesi podcast kali ini kita akan ajak Pak David untuk bincang-bincang seputar Red Hat Enterprise Linux. Dan ini cukup spesial bagi saya karena Red Hat adalah distro Linux yang pertama kali saya gunakan di tahun 2002. Oke, kita mulai ya Pak ya sesinya nih. Untuk memulai sesi bincang-bincang kita kali ini, mungkin Pak David bisa nih memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Red Hat Enterprise Linux ke Sobat Indonesia Belajar. Karena kebetulan di channel Indonesia Belajar ini kami belum sempat mengulas Red Hat, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak Budi. Jadi, Red Hat Enterprise Linux ini adalah versi Enterprise Linux ya, yang sudah dikenal banyak oleh enterprise customer di dunia. Jadi bisa dibilang salah satu versi Linux yang paling banyak digunakan di enterprise di dunia ini. Red Hat Enterprise Linux sudah banyak digunakan di top global company di dunia ini. Gitu. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena kita mengadoptasi features open source dan kita mengenhance dengan support yang secara enterprise. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini bingung ya, apa hubungan open source dengan enterprise seperti itu ya. Nah, nanti saya coba jelaskan sedikit ya. Red Hat itu salah satu top kontributor Linux di dunia ya. Bisa dibilang nomor 2 selain Google. Jadi kita bersama-sama dengan Google dan para kontributor top lainnya itu melakukan kontribusi yang besar untuk membangun ekosistem Linux di komunitas ya. Nah, mungkin teman-teman bisa tahu ada yang namanya Fedora, ya, ada yang namanya CentOS. Nah, itu salah satu produk yang kita contribute agar komunitasnya itu selalu berkembang, agar banyak rekan-rekan customer yang bisa mencoba dan memakai produk itu secara gratis gitu ya. Dari situ Red Hat melihat fitur-fitur yang terbaik yang sudah ada di komunitas, lalu diserap ke dalam produk enterprise. Salah satu hal yang umumnya menjadikan orang awam bertanya-tanya ketika mengenal Red Hat adalah Red Hat itu kan salah satu distro Linux. Lalu mengapa Red Hat bisa berbayar? Dan menurut saya ini memang miskonsepsi yang memang perlu diluruskan nih Pak. Mungkin Pak David bisa bantu untuk meluruskan ini. Iya betul. Jadi sistem yang dianut Red Hat adalah kita menawarkan sistem subscription base ya, di mana kita menawarkan support sebagai garansi pemakaian software yang kita sediakan ya. Jadi di sini Red Hat akan menjamin operating system Linux ini akan berjalan dengan stabil, free update dari bugs ya. Lalu kita juga menjamin life cycle penggunaan
yang lama, ya, lebih dari 10 tahun ke atas. Jadi mungkin ada rekan-rekan customer yang menggunakan versi Red Hat Enterprise 7 gitu ya. Dan itu masih disupport sampai 10 tahun kemudian. Jadi mereka tidak perlu khawatir untuk harus buru-buru upgrade untuk versi selanjutnya gitu, karena mungkin ada keterbatasan di aplikasinya, seperti itu ya. Jadi life cycle penggunaan yang lama kita bisa garansi, lalu kita juga bisa menggaransi kalau Red Hat Enterprise Linux ini bisa digunakan di cloud provider mana saja. Ya, jadi bisa di on-premise, di multi-cloud atau hybrid cloud. Ya, sekarang kan lagi ngetren cloud ya. Jadi mungkin rekan-rekan customer sedang merencanakan, oke, sepertinya feature kita bisa taruh di atas cloud, tapi apakah cloud ini bisa disupport oleh operating system seperti itu ya. Jadi Red Hat menyediakan garansi untuk itu. Lalu kita juga mempunyai komunitas partner yang luas sekali. Jadi rekan-rekan customer ini tidak perlu khawatir ketika mereka membeli hardware merek tertentu, apakah ini bisa disupport oleh operating system kita atau tidak gitu. Pasti hampir semua hardware yang ada di dunia ini sudah disupport oleh Red Hat Enterprise Linux. Dalam hal ini, jadi ada garansi ketika mereka membeli hardware, mereka tidak usah ragu lagi untuk menggunakan Red Hat Enterprise Linux di atas hardware-nya. Dan juga yang paling penting saat ini adalah security ya. Kita tentunya ingin punya operating system yang secure. Dan saya bisa bilang saat ini Red Hat Enterprise Linux adalah salah satu operating system yang terbaik yang dimana mempunyai tingkat sekuritas yang sangat tinggi. Ya, kenapa bisa demikian? Karena kita melihat perkembangan security itu selalu dibahas di versi community, ya kan? Ketika ada versi community kita di CentOS atau di Fedora ini yang muncul gitu ya, oh ternyata kita perlu update, ada black hole di sini gitu ya. Jadi buru-buru ada kontributor lain memberikan masukan, Red Hat juga memberikan masukan, jadi kita bersinergi lalu memberikan suatu solusi untuk ini security ini gitu. Dan ketika kita lihat kontribusi ini sangat berguna untuk menangani problem security yang ada, Red Hat akan langsung menerapkan itu di versi enterprise-nya. Dan juga ketika kita melihat ada feature lain yang ditemukan sendiri oleh Red Hat gitu ya. Lalu Red Hat bisa menerapkan langsung ke versi enterprise ini, ya mungkin di versi community belum ada gitu ya. Red Hat juga akan membantu untuk memberikan feature yang diterapkan di versi enterprise itu dikembalikan lagi, diupdate di versi community. Jadi sehingga teman-teman di community juga bisa menggunakan versi yang diberikan oleh Red Hat itu. Nah, jadi kebayangkan sekarang ada sinergi antara community dan enterprise yang selalu disupport oleh Red Hat. Betul. Dan ya itu ya, makanya mengapa Red Hat membutuhkan subscription fee atau subscription cost ya, bisa dibayangkan mungkin harapannya sekarang mulai terbayang nih oleh teman-teman bahwa ya itu proses-proses itu tadi tentunya akan menghadirkan cost yang nggak sedikit, tetapi dari cost-cost yang ada juga akhirnya bisa kembali ya bisa kembali apa ya ke community sebenarnya ya. Betul. Jadi cost itu sebenarnya affordable ya. Kalau kita bandingkan dengan mungkin rekan prinsipal lain yang menerapkan sistem license gitu ya. Nah, kelebihan dari sistem subscription ini adalah ketika mungkin customer kita memutuskan untuk tahun kedua, tahun selanjutnya itu tidak memakai Red Hat lagi, mereka tuh masih bisa menggunakan Red Hat Enterprise Linux loh. Jadi kita tidak ada vendor login, istilahnya kita tidak
mengunci customer kita untuk, hey, kamu tetap pakai Red Hat ya. Kalau kamu tidak berlangganan subscription ke kita, kamu tidak bisa menggunakan. Tidak seperti itu. Jadi kita tetap encourage customer untuk bisa menggunakan subscription-nya, tetapi jika mungkin ada keputusan lain, mereka tetap bisa menggunakan itu. Oh, oke. Wah, ini menarik nih, dan saya rasa ini nggak banyak diketahui orang nih. Betul, ya. Oke. Wah, kita coba lanjut ke poin pertanyaan berikutnya nih, Pak. Sekarang ini kan kalau saya lihat ya, makin banyak loh perusahaan-perusahaan berskala enterprise dan juga pemerintahan yang mulai beralih nih dari proprietary solution ke open source solution. Kalau menurut Pak David, sebenarnya apa sih yang menjadikan open source solution sekarang ini lebih sensibel bagi enterprise dan juga bagi pemerintahan? Betul. Jadi sebelumnya saya sudah memberikan informasi tentang produk Red Hat ini adalah produk subscription base, ya, di mana kita mempunyai tingkat level yang bisa diberikan untuk customer. Ya, tingkat level ini adalah tingkat level support dengan SLA tertentu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sistem subscription ini jika di-compare head to head secara ekonomis, ya, itu jauh lebih ekonomis dan terjangkau. Jadi mungkin salah satu alasan utama yang pertama kali dilihat oleh para customer kita adalah apakah mereka terjangkau oleh kami, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, setelah terjangkau, mereka akan membandingkan secara features, betul? Ya, Red Hat bisa apa sih? Tetangga prinsipal lain bisa apa sih, produk lain, gitu ya. Mereka akan membandingkan seperti itu. Dan uniknya lagi di open source ini adalah feature-featurenya berkembang sangat cepat. Jadi kita bisa lihat setiap 3-6 bulan muncul satu feature tertentu. 3-6 bulan kemudian muncul feature lagi yang baru, gitu ya. Dan sangat cepat bertumbuh feature-feature ini. Dan tidak semua feature ini berguna untuk versi enterprise. Jadi feature yang ada di open source community ini banyak sekali. Dan tugasnya Red Hat dengan para partner kami adalah kita melihat feature mana yang bisa kita adapt, kita bisa masukkan ke versi enterprise, gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir gitu. Customer kami ketika mengalami problem tertentu, ya mungkin bisa dibantu dengan feature itu, gitu. Feature yang sudah keluar saat itu juga di community, gitu ya. Nah, selain features yang banyak yang bisa kita adapt, kita juga memiliki tentunya security, ya. Tadi saya balik lagi ke security. Ketika ada isu di security software community, tentunya pasti banyak pihak yang membahas ini, ya. Banyak pihak yang berlomba-lomba untuk menemukan solusi bagaimana kita bisa memberikan patch terhadap operating system kita, gitu ya. Jadi mereka tuh saling bekerja sama, dan mungkin Pak Budi dan rekan-rekan Indonesia Belajar ini perlu mengetahui kalau komunitas yang ada di dunia itu sangat banyak. Ya, bisa dibayangkan dari Red Hat sendiri pun kita mempunyai tim yang khusus kita dedikasikan dan kita gaji, gitu ya, istilahnya. Jadi kontributor di open source ini itu lebih dari 500 orang. Jadi kita benar-benar dedikasi di situ. Lalu juga dari Google, dari AWS, ya, kita bisa sebut dari Microsoft, dari Oracle, itu mereka banyak gitu bekerja sama melakukan kontribusi di sini. Itulah yang membuat open source selalu berkembang sampai saat ini. Oh ya, Pak David, mungkin bisa juga nih dijelaskan hubungannya antara Red Hat Enterprise Linux, Fedora Linux, dan juga CentOS Linux nih, Pak. Nah, ini yang menarik. Awalnya Red Hat itu terbentuk karena banyak sekali kita bermain di
open source ya. Kita berkontribusi di Fedora, kita berkontribusi di CentOS. Jadi kita berlomba-lomba untuk mengembangkan komunitas ini. Lalu terpikirlah oleh para pendiri Red Hat ketika komunitas ini semakin lama semakin besar, ya, di mana banyak masukan kalau fitur-fitur yang ada di komunitas ini bisa kita jual loh istilahnya ke enterprise. Nah, makanya di situ ditemukanlah Red Hat ya. Jadi mereka para pendiri Red Hat melihat ada peluang bisnis di sini, di mana Fedora dan CentOS adalah komunitas yang sudah bertumbuh sangat pesat dan bisa digunakan sebagai, kita bilangnya upstream gitu ya, sumber kita menemukan ide ya. Lalu kita gunakan untuk versi enterprise. Nah, tapi di samping itu juga tadi saya sempat sebutkan kalau Red Hat juga membangun dan berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem itu untuk lebih besar lagi. Jadi ketika kita sudah menerapkan fitur-fitur terbaru kita di versi enterprise, kita juga kembalikan fitur itu ke versi community. Gitu. Jadi versi community itu juga mempunyai fitur-fitur enterprise yang ada. Ya, jadi Fedora dan CentOS, sekarang CentOS itu sudah berubah nama jadi CentOS Stream ya. Agak sedikit berbeda dengan CentOS, di mana Red Hat tidak mensupport CentOS secara fokus sekarang. Jadi mereka lebih fokus ke CentOS Stream ya, di mana CentOS Stream adalah suatu operating system yang community tentunya, tetapi itu merupakan sebagai, kita bisa bilang sebagai relnya beta gitu. Versi rel sebelum launching itu ada di CentOS Stream. Nah, partner kita itu bisa berkontribusi di sana di CentOS Stream dan bisa memberikan update, input apa yang terbaik untuk bisa dikembangkan di versi rel berikutnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak, apa sih kelebihan yang ditawarkan oleh Red Hat Enterprise Linux nih ya, bila dibandingkan dengan distro Linux Enterprise lainnya, seperti SUSE Linux Enterprise dan juga Ubuntu Linux Enterprise, Pak? Kita bisa lihat kalau Red Hat itu memiliki tentunya banyak kelebihan dibandingkan versi kita bisa bilang SUSE ataupun Ubuntu gitu ya. Salah satu kelebihannya adalah Red Hat memiliki portofolio yang lengkap. Ya, portofolio itu aplikasi yang mendukung selain operating system. Jadi para customer kami dan partner juga mereka memiliki pengalaman untuk moving ke arah digital, betul ya. Sekarang zamannya digital. Karena COVID, digital journey ini jadi semakin dipercepat gitu. Buru-buru mereka harus berevolusi ke digital. Dan di zaman digital ini tidak hanya operating system yang dibutuhkan, tapi mereka juga membutuhkan solusi untuk cloud misalnya. Mereka membutuhkan solusi untuk mengautomasi fitur-fitur yang ada. Jadi istilahnya automation system untuk aplikasi mereka. Mereka juga butuh solusi untuk membuat kontainer, ya sekarang lagi ngetrend container base, microservices, ya. Semua aplikasi itu sudah didesain oleh Red Hat, dipersiapkan untuk bisa jalan di atas Red Hat Enterprise Linux. Jadi mereka, oke, saya punya baseline Red Hat Enterprise Linux, saya bisa menggunakan A, B, C, D, E, F, G gitu ya, dari Red Hat. Nah, itu yang membuat mungkin di tempat lain tidak ada. Oke, ya memang nggak bisa dipungkiri ya, Red Hat Enterprise Linux ini kan bisa dibilang sebagai gold standard ya untuk Enterprise Linux.
Oleh karenanya nggak Hmm, mengherankan juga bila saat ini terdapat beberapa clone project dari Red Hat. Nah, dua yang menurut saya cukup besar adalah Alma Linux dan juga Rocky Linux. Lalu apa sih kelebihan yang ditawarkan oleh Red Hat Enterprise Linux bila dibandingkan clone project seperti Alma Linux dan Rocky Linux tadi, Bang? betul. Nah, mungkin kita perlu tahu juga sejarah Alma Linux dan Rocky Linux ini berdiri ya. Hmm. Setahu saya, Rocky Linux dan Alma Linux ini berdiri dikarenakan ada ketidakpuasan oleh beberapa pihak ya dengan versi CentOS yang ada saat ini ya, di mana Red Hat tidak mendukung 100% ke arah sana, sehingga mereka memikirkan untuk menciptakan versi mereka sendiri dengan dukungan yang mereka punya saat ini. Seperti itu. Jadi muncullah Alma Linux mungkin yang rekan-rekan tahu, juga Rocky Linux. Dan uniknya adalah kalau saya baca-baca dari literatur, Rocky Linux itu didukung oleh sedikit pihak ya, dan maksudnya mereka tidak mempunyai dedicated person yang benar-benar ditugaskan untuk mengembangkan itu. Jadi mereka hanya berkontribusi ya sesukarela mereka karena tidak ada salary, tidak ada kewajiban untuk mengembangkan itu gitu ya. Kalau di Alma Linux saya lihat ada komitmen sebagai pengembangan ini karena mereka digaji. Tapi saya lihat di sini adalah ekosistemnya itu belum sebesar Red Hat. Ekosistem ini adalah partner dan customer yang menggunakan produk Linux ini. Karena kalau ekosistemnya tidak besar, tentunya ide-idenya itu untuk mengembangkan ini juga kurang, betul kan? Ya mungkin kita bisa kasih contoh misalnya perusahaan hardware A gitu ya, mereka belum bekerja sama dengan Alma Linux gitu atau Rocky Linux. Mereka punya hardware, tapi mereka mungkin tidak menyarankan untuk bisa diinstal di atas Alma Linux atau Rocky Linux karena mereka belum membuat sertifikasi standar yang bisa digunakan di hardware mereka. Nah, seperti itu. Red Hat sudah lebih dari 30 tahun di dunia open source ini dan sudah banyak sekali partner yang oke, saya mau bekerja sama dengan Red Hat, saya sudah melakukan sertifikasi yang sesuai sehingga kapanpun customer kita menggunakan Red Hat Enterprise Linux di atas hardware mereka, di atas software mereka, itu bisa berjalan tanpa kendala seperti itu. Ya betul juga sih, apalagi kalau customernya memang skalanya enterprise ya Pak ya, itu kan nggak main-main ya. Oke, nah kalau berbicara soal Red Hat, ini kan nggak hanya sebatas Red Hat Enterprise Linux semata, melainkan juga Cloud Computing Services. Nah, mungkin bisa sekalian dijelaskan juga nih oleh Pak David, layanan apa saja sih yang ditawarkan oleh Red Hat untuk wilayah Indonesia nih Pak? Betul. Nah, mungkin rekan-rekan ini sekarang sudah banyak yang tahu ya, karena di Red Hat itu kita sering mengadakan forum-forum di mana kita memberikan informasi produk Red Hat selain Red Hat Enterprise Linux. Saya bisa sebutkan secara singkat ya, produk kami adalah Red Hat Enterprise Linux. Lalu di atasnya kita bisa install storage, aplikasi storage. Lalu kita juga mempunyai aplikasi software untuk membuat cloud infrastruktur. Ya, kita sebut namanya OpenStack gitu mungkin. Lalu kita juga punya aplikasi middleware. Ya, di mana aplikasi ini kita adopt dari namanya JBoss ya, JBoss middleware. Kita juga punya aplikasi automation yang paling fenomenal saat ini. Ya, kita namain Ansible. Lalu kita punya aplikasi container yaitu OpenShift, di mana sekarang bisa dibilang top
10 top 20 bank di Indonesia sudah menggunakan OpenShift. Kita bisa pede dengan mengatakan itu. Gitu. Lalu kita juga punya banyak tools untuk development dan framework yang bisa digunakan oleh enterprise. Jadi memang untuk enterprise solution tuh ini ya komplit ya Pak ya, lengkap sekali ya dari Red Hat ini. Betul. Jadi memang kita sudah mendesain portofolio kita agar customer bisa melakukan digital transformation secara lengkap, secara cepat gitu ya. Oke. Wah, ngomong-ngomong nih Pak, kalau nggak berkeberatan, mungkin bisa dong sekalian disebutkan nih siapa-siapa saja sih kliennya Red Hat di Indonesia ini Pak? Tentunya klien-klien besar seperti top 20 bank gitu ya, itu rata-rata mereka sudah memakai Red Hat Enterprise Linux ataupun versi Red Hat Community gitu ya. Nah, kita bisa sebut ya salah satunya yang paling besar Bank BCA misalnya atau Bank Mandiri dan bank-bank lainnya gitu ya. Dari telco bisnis ya kita bisa sebut juga kalau semua telco itu sudah tahu Linux ya, sudah menggunakan Linux dan beberapa dari mereka itu menggunakan Red Hat Enterprise Linux sangat banyak gitu ya. Lalu mereka juga mengembangkan aplikasi cloud infrastruktur dengan OpenStack dan juga menggunakan Ansible untuk sebagai automation tools yang standar gitu di telco. Di government kita pede juga dengan adanya salah satu klien yang paling penting mungkin kita bisa sebut Kementerian Keuangan misalnya. Mereka menggunakan Red Hat untuk mensupport aplikasi keuangan secara nasional gitu ya. Dan ini bukan hal yang sederhana gitu. Jadi Red Hat sudah dipercaya sampai ke arah situ dan ke depan kita akan digunakan juga oleh banyak bank besar seperti salah satu bank yang baru merger Bank Syariah Indonesia itu juga dalam planning dan masih banyak bank-bank lain yang berpikiran oke, kalau bank lain besar bisa seperti itu bisa menggunakan Red Hat percaya gitu ya, kenapa kita nggak coba gitu, biasanya gitu. Lalu kita juga melihat perusahaan swasta gitu ya, perusahaan swasta juga banyak loh ternyata. Walaupun skalanya nggak besar ya, mungkin ya perusahaan menengah atau menengah ke bawah gitu ya, mungkin mereka cuma install 1 atau 5 operating system Red Hat itu oke. Jadi bisa digunakan untuk sebagai operating system yang mendukung mail server mereka gitu ya, atau mendukung web mereka gitu. Dan juga ini sekarang yang lagi happening adalah akademi ya. Kita punya member Red Hat Academy cukup banyak loh di Indonesia. Yang mereka sekarang lagi belajar, oh ternyata Red Hat itu punya versi enterprise ya. Ketika kita belajar, kita bisa melakukan sertifikasi, peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan pun jauh lebih besar gitu. Dari sisi akademi seperti itu berpikiran ya. Jadi tidak hanya belajar versi community saat ini, mereka juga belajar versi enterprise. Tadi yang saya cukup amazed itu banking, government, dan telco ya, itu kan masuk dalam kategori mission critical project ya Pak ya. Karena kan kalau udah berbicara telco atau banking ya, itu kan nggak boleh ada fault ya. Dan mereka bisa menaruh kepercayaan pada Red Hat, ini kan sesuatu hal yang luar biasa banget ini. Betul. Ya itulah kita sangat bersyukur di mana kita sudah dipercaya oleh mereka saat ini ya. Karena mungkin kepercayaan ini tidak datang sekejap gitu ya. Kita membutuhkan proses yang cukup lama di sini. Mereka juga cukup lama untuk melihat seberapa bisa dipercayanya open source ini untuk mereka adapt gitu ya. Mereka melakukan banyak research. Mereka melakukan banyak studi banding gitu ya. Mungkin ketika awal-awal kita bisa sebut Telkomsel misalnya. Telkomsel ingin menggunakan Red Hat. Mereka melihat di Indonesia sudah ada belum? Oh ternyata belum ada saat itu, ya misalnya. Di negara lain ada gitu. Misalnya dari Singtel ataupun dari telco yang lain. Lalu mereka studi banding ke sana, mereka diskusi, mereka visit ke Singtel, bagaimana
open source Red Hat ini bisa mensupport bisnis mereka, ya, dan menghasilkan return yang maksimal. Nah, ini yang penting, ya. Banyak solusi yang ada disediakan, ditawarkan oleh para vendor, tapi apakah dia bisa memberikan return yang maksimal? Seperti itu. Itu yang sedang dipelajari, ya, sedang di-compare saat ini. Dan Red Hat itu puji syukurnya sudah bisa bertahan dan bisa digunakan oleh mereka saat ini. Ya, ini luar biasa ya, ini memang sudah proven ya, proven enterprise level solution sebenarnya ya. Oke. Nah, berdasarkan pengamatan Pak David ya di lapangan, bagaimana sih Pak tingkat kebutuhan akan tenaga ahli yang menguasai Linux, khususnya Red Hat Enterprise Linux sekarang ini, baik di Indonesia maupun secara global, Pak? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi menurut hasil pengamatan oleh IDC, ya, salah satu research company di dunia, itu mereka melihat total pengguna IT saat ini sebagai engineer itu di dunia itu kurang lebih sekitar angka 900.000 sampai 1 jutaan orang yang berkecimpung di secara profesional IT. Ya, mereka menggunakan Red Hat, mereka menggunakan open source gitu. Dan ketika dilakukan survei, ternyata angka itu tuh masih belum cukup gitu ya. Karena banyak sekali perusahaan yang sedang mencari talenta itu, dan untuk membentuk talenta itu saya bilang tidak sederhana yang kita bayangkan. Karena kita tuh benar-benar harus belajar secara hands-on, secara terus-menerus, agar kita bisa menggunakan teknologi open source ini. Ya, jadi kita bisa bilang teknologinya canggih, tapi tidak mudah dipelajari, gitu ya. Dan orang-orang yang sudah mempelajari itu adalah orang-orang, kita bilang orang-orang premium yang siap dicari oleh perusahaan-perusahaan besar, gitu. Jadi sekarang challenge-nya adalah apakah rekan-rekan Indonesia mau belajar open source, mau belajar Red Hat, gitu ya, agar kelak ketika teman-teman sudah bisa menguasai, sudah certified, mungkin sudah lulus dengan sertifikasi yang banyak gitu ya dari Red Hat, saya bisa jamin CV-nya akan laku di mana-mana gitu ya. Jadi kita harus berpikir secara worldwide gitu, tidak hanya di Indonesia. Ketika kita punya standar yang tinggi di sini, kita tuh akan laris manis di luaran sana gitu. Nah, saya sempat ngobrol dengan beberapa top bank di Indonesia gitu. Mereka sekarang sedang istilahnya galau gitu ya. Jadi mereka dituntut harus berinovasi secara cepat di IT, tapi mereka kekurangan resource gitu. Dan ketika mereka membuka proses hiring, lowongan kerja untuk resource-resource yang mereka impikan, itu nggak banyak yang bisa qualified menurut mereka ya. Sempat diskusi dengan saya, mereka bilang, Pak David, tolong dibantu dengan Red Hat Academy-nya agar bisa lebih banyak menghasilkan talent-talent yang certified, yang segera ready to use gitu ya. Ketika mereka lulus sekolah atau mereka lulus kuliah gitu. Jadi mereka menaruh harapan besar kepada Red Hat Academy ini untuk menciptakan talent gitu. Oke. Nah ini juga menarik nih. Ini sekedar info nih bagi teman-teman Indonesia Belajar. Karena kebetulan saya pribadi, saya pernah melalui proses sertifikasi RHCSH. Dan bagi saya, sertifikasi yang ditawarkan oleh Red Hat ini sangat unik. Karena yang diuji itu benar-benar hands-on. Jadi ujian sertifikasinya itu benar-benar praktek langsung dan bukan ujian pilihan ganda ya Pak ya. Dan ini bagi saya ini menarik banget dan very challenging, tapi ya saya pribadi sangat enjoy. Saya sangat enjoy sekali dalam proses belajarnya, dan saya juga sangat enjoy sekali sewaktu mengerjakan task waktu examnya. Ini unbelievable experience kalau menurut saya ini. Ini
unik banget dari Red Hat itu sebenarnya. Nah, berbicara mengenai persiapan talenta digital, kebetulan Pak David ini kan in charge nih di divisi pelatihan untuk Red Hat Indonesia. Mungkin bisa sekalian dijelaskan nih Pak, program akademi semacam apa yang ditawarkan oleh Red Hat dan juga bagaimana mekanisme untuk bergabung dalam program ini Pak? Red Hat itu mempunyai program Red Hat Academy, di mana program ini secara gratis ditawarkan ke setiap jenjang institusi mulai dari SMK sampai S1 misalnya. Ya, walaupun S2, S3 dan seterusnya mau belajar juga boleh sih. Jadi biasanya dari SMK sampai S1 mereka bisa mendaftarkan diri secara institusi secara gratis tentunya di Red Hat, di website kami redhat.com di bagian Red Hat Academy. Nah, Red Hat membuat program Red Hat Academy ini secara gratis dengan tujuan agar bisa lebih banyak rekan-rekan akademi belajar dengan mudah tanpa harus berinvestasi di awal gitu ya. Jadi kita melihat, oke, kalau para prinsipal lain mengharuskan membayar sekian, ternyata tidak perlu. Jadi kita membuat ini secara gratis, di mana kita menyediakan model pembelajaran secara online dengan materi yang sama yang seperti yang kita tawarkan ke corporate customer. Ya, jadi uniknya ini sama gitu. Kita tidak membedakan. Oke, materi di akademi lebih sedikit, lebih simple, mungkin enggak seperti itu. Jadi kita samakan, standarnya kita samakan, sama-sama sesuai dengan level corporate user gitu. Dan rekan-rekan akademi bisa mendapatkan juga beberapa labs secara gratis ya. Jadi tidak hanya materi secara web, tapi juga bisa mendapatkan hands-on lab secara gratis, lalu bisa praktek di sana. Dan jika sudah siap mau sertifikasi supaya bisa meningkatkan nilai jual gitu ya, Red Hat juga bisa bantu dengan diskon sertifikasinya. Jadi untuk siswa kita bisa diskon 50%, untuk para dosen juga, para guru bisa kita diskon 75% dari harga standar gitu ya. Jadi biaya sertifikasi itu sudah terjangkau. Nah, jadi kalau teman-teman Red Hat Academy bisa belajar mulai dari operating system RHEL, ya, Red Hat Enterprise Linux, lengkap dari versi 1, 2, lalu versi ketiga yang dilengkapi dengan automation di versi ketiga. Jadi belajar juga Ansible di dalamnya. Lalu rekan-rekan juga bisa belajar tentang cara membuat cloud di OpenStack. Nah, ini ada materi OpenStack di sini ditawarkan secara gratis. Lalu juga rekan-rekan akademi bisa belajar membuat teknologi kontainer OpenShift. Di sini juga ditawarkan versi admin satunya ya. Lalu juga bisa mempelajari tentang programming Java EE ya. Nah, jadi akademi nanti bisa merencanakan pembelajarannya ya. Apakah satu modul dipelajari dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun, itu terserah kebijakan akademi masing-masing seperti itu. Nah, tentunya mungkin pertanyaan dari para pengajar ya, para dosen atau para guru yang bertanya, Pak David, kalau saya belum mempunyai ilmu untuk mengajari Red Hat bagaimana gitu ya. Kami menyediakan free pelatihan untuk para dosen atau guru gitu. Jadi kita mempunyai pelatihan trainer secara gratis juga. Jadi jangan khawatir, para pengajar akan dilatih sebelum bisa mengajarkan ke siswanya. Seperti itu. Nanti semua link terkait bagaimana untuk kontak program pelatihan ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Jadi bagi teman-teman pendengar ya, baik dari tenaga edukatif maupun teman-teman yang mungkin pelajar SMK ataupun mahasiswa, nanti teman-teman bisa informasikan nih ke Bapak Ibu gurunya atau ke Bapak Ibu dosennya dengan mengikuti link yang akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini nantinya. Gitu. Nah, ini sekedar testimoni singkat ya. Kebetulan saya pernah mengikuti program pelatihan untuk educators di Red Hat. Waktu itu untuk level RHCSA ya. Nah, menurut saya
materinya tuh sangat menarik sekali. Ya, ada materi konseptual dan materinya ini benar-benar dari awal. Jadi diasumsikan bahwa peserta tuh memang belum memahami dan belum pernah mengenal Linux sama sekali. Materinya benar-benar dari beginners banget, tetapi juga dilengkapi dengan labs ya, labs activity yang menurut saya bagus banget. Bagusnya tuh bagus banget. Benar-benar ada virtual machine yang sudah disiapkan dan kita benar-benar bisa apa ya, mengikuti labnya, dan labnya itu memang mengarahkan kita untuk dapat hands-on experience dan juga memperdalam conceptual understanding kita. Jadi saya highly recommend banget bagi teman-teman untuk join dan mengikuti program ini. Gitu. Wah, Terima kasih. Ini sesi bincang-bincang kita sangat menarik nih Pak David. Nah, untuk Pak David, kalau ada closing statement nih Pak yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilakan Pak. Ya, para Sobat Indonesia Belajar, di saat pandemi saat ini, kita harus tetap optimis ya. Saya berharap rekan-rekan tetap berpikir positif ya. Karena tentunya kita jika tidak mempunyai pikiran positif dan semangat juang, mungkin kita tidak akan melalui pandemi ini dengan sukses gitu ya. Jadi saya ajak rekan-rekan semua untuk berpikir positif dan berusaha ya untuk mengisi waktu yang ada itu dengan kegiatan positif. Ya, salah satunya ini dengan belajar ya. Ini contoh channel Indonesia Belajar, ini salah satu contoh channel yang bagus untuk rekan-rekan pelajari ilmunya ya, di mana banyak para kontributor, para trainer yang luar biasa bergabung di sini. Saya berharap rekan-rekan juga bisa belajar ya. Jika mau belajar lebih serius, khususnya di open source ini, ilmunya tuh banyak sekali ya. Itu tidak ada habisnya gitu. Nah, mungkin rekan-rekan Indonesia Belajar tuh bisa berpikir dalam gitu ya. Saya mau ke arah mana gitu. Apakah saya mau jadi seorang cloud engineer gitu. Apakah saya mau jadi seorang programmer? Apakah saya mau jadi seorang konsultan seperti apa? Jadi ketika keinginan sudah terbentuk, oke, saya melihat cita-cita saya itu bisa dipelajari dengan belajar dari open source Red Hat misalnya. Oke. Kalau sudah yakin, banyak sourcing di internet ya, di YouTube, di Google itu tentang open source, tentang Red Hat gitu ya. Atau pengen tahu kontak ke saya juga, Pak David saya mau belajar Red Hat, belajar mulai dari mana? Boleh, nanti saya kasih tahu gitu ya. Banyak link-link yang kita pelajari gitu. Jadi ya, intinya Red Hat itu ingin sama-sama membangun lah. Dengan bekerja sama dengan government, ya mungkin Pak Budi tahu kalau kita bekerja sama dengan Kominfo, ingin mengedukasi banyak teman-teman di sini akan teknologi open source itu seperti apa sih, gitu ya. Kenapa ini begitu fenomenal dan banyak digunakan di top customer di dunia gitu. Jadi harapan saya ya kita tetap stay fokus, stay healthy ya, stay belajar terus ya, jangan menyerah. Wah, ini terima kasih banyak loh untuk Pak David Wijaya ya yang sudah berkenan hadir loh dalam sesi bincang-bincang kita kali ini. Sehat, sukses dan bahagia selalu tentunya untuk Pak David nih Pak. Sama-sama. Dan semoga terima kasih, Pak Budi. Dan semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari sesi bincang-bincang ini, teman-teman bisa memberikan feedback sederhana kepada kami dengan memberikan like pada videonya. Lalu informasi tambahan terkait materi-materi yang dibincangkan dalam sesi podcast ini juga akan kami sertakan nanti pada deskripsi video. Akhir kata saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.